Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taj Syaraf Al-Hikam, NIM 1813304x335. Di sini saya akan memaparkan sebuah proposal yang berjudul pengaruh bimbingan belajar orang tua terhadap peserta didik. Pendidikan merupakan sesuatu yang memiliki tujuan yang sangat penting untuk diperoleh. Tujuan dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sini seorang pendidikan itu sangat diperlukan sekali ya, bagi anak-anak maupun orang dewasa. Karena pendidikan itu membuat diri kita menjadi manusia yang mempunyai etika ya, dan mempunyai kemampuan serta membentuk watak. Bisa menjadi kepribadian yang baik, berakhlak mulia, berakal sehat, berilmu. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali. Untuk bimbingan belajar itu adalah proses pemberian bantuan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing, atau bisa disebut peserta didik yang mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Bimbingan belajar dilakukan di luar jam pelajaran sekolah, karena bimbingan belajar di sekolah dasar umumnya difokuskan pada usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk bimbingan belajar tersendiri itu juga sangat penting ya bagi peserta didik yang kesulitan atau mempunyai masalah. Terdapat dua teknik dalam bimbingan belajar, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Selain teknik dalam bimbingan belajar, terdapat pula strategi dalam bimbingan belajar, yaitu ada dua. Yang pertama ada strategi layanan berdasarkan kategori kasus dan sifat masalahnya, dan yang kedua strategi layanan berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan pengorganisasiannya. Untuk permasalahan di peserta didik di SD itu kebanyakan peserta didik itu seperti bermalas-malasan untuk belajar, bermalas-malasan membaca. Karena di tempat saya atau di SD yang saya temui itu mayoritas seperti itu, dan gak ada tindakan guru sama sekali. Di situ saya melihat peserta didik kelas 4, sudah kelas 4 SD, tapi belum bisa membaca, belum bisa menulis. Di situ seharusnya diadakan bimbingan belajar terhadap peserta didik tersebut yang mengalami kesulitan dan dalam belajar. Bagaimana guru mengatasi peserta didik yang seperti itu? Dikasih jam tambahan, dikasih les, ataupun diberikan pengertian sedikit kepada wali muridnya. Karena penduduk desa Kedung Malang itu mayoritas orang tua dari peserta didik bekerja sebagai buruh tani atau nelayan. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial pada masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan
Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna terikat nilai. Nah, untuk metode penelitian kali ini saya menggunakan metode kualitatif ya, karena di sini saya langsung terjun ke lapangan, ada di lingkungan sekitar saya sendiri, jadi saya bisa langsung observasi dan menganalisis gimana situasi lapangan. Untuk subjek penelitiannya yaitu orang tua peserta didik, warga desa Kedung Malang, perangkat desa Kedung Malang. Nah, untuk objek penelitian yaitu aspek orang tua peserta didik, warga desa Kedung Malang, perangkat desa Kedung Malang. Untuk teknik pengumpulan datanya, menurut Mariadi tahun 2010, teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Untuk teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Nah, adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan keseharian orang tua peserta didik yang berada di Kedung Malang karena keseharian bekerja sebagai buruh tani atau nelayan. Nah, untuk yang kedua menggunakan teknik wawancara, yaitu yang saya gunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data secara rinci atau data yang dicari. Dan yang terakhir, pengumpulan data, teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, yaitu metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumen penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti yang memperkuat hasil peneliti. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak atau kelompok anak. Yang kedua, menunjukkan cara-cara mempelajari sesuai dan menggunakan buku pelajaran. Yang ketiga, menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya. Untuk manfaat penelitiannya yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik agar lebih giat dalam belajar serta membantu peserta didik yang merasa kurang mampu dalam belajar. Dalam meningkatkan prestasi belajar, guru dan orang tua juga berperan penting membantu peserta didik lebih giat belajar lagi karena seusia mereka masih sangat butuh bimbingan dari guru maupun orang tua. Maka dari itu, waktu belajar peserta didik lebih banyak bersama orang tua dibandingkan dengan guru. Nah, guru hanya bisa menyampaikan materi lalu menjelaskan kepada peserta didik. Selanjutnya orang tua yang bisa lebih memahamkannya lagi. Maka dari itu, orang tua harus lebih mengawasi dan menemani anaknya belajar secara disiplin agar peserta didik bisa lebih baik lagi dalam belajar. Kesimpulannya yaitu bimbingan belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Bimbingan belajar orang tua adalah proses memberikan bantuan dari orang tua kepada anak di luar jam sekolah dalam upaya memperoleh perubahan tingkah laku dengan tujuan memperoleh hasil belajar yang optimal. Peneliti memprediksi bahwa terdapat hubungan antara bimbingan belajar terhadap hasil belajar yang diberikan oleh orang tua kepada anak, maka semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh siswa. Apabila orang tua siswa dapat meningkatkan pemberian bimbingan belajar yang baik kepada anak, maka hasil belajar siswa akan lebih baik lagi. Nah, kalau orang tua peserta didik itu bisa membimbing anak,
memberikan pengarahan, menemani anak itu belajar, saya yakin bahwa anak itu bisa lebih baik lagi, ya. Dan anak itu lebih cenderung semangat untuk belajar karena dia merasa diperhatikan oleh orang tuanya sendiri, ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.